Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak yang saya hormati dan dimuliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali untuk sama-sama kita merengkuh rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disediakan di setiap paginya dengan memanfaatkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Semoga yang kita lakukan setiap paginya untuk mengisi waktu-waktu terbaik yang Allah sediakan di muka bumi ini sebelum kita menghadap Allah Jalla Jalaluh, ini menjadi sebuah bukti nyata bahwasanya kita telah memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan baik. Terlebih lagi kita manfaatkan nikmat Allah tersebut dengan mencari ilmu yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, kita akan dimudahkan jalan kita untuk menuju kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimudahkan jalan kita ke surga semua dan masuk ke dalam surganya bersama-sama. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan dari kitab Taysirul Alam Syarh Umdatul Ahkam. Di sini kemarin pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang zikir. Zikir yang dibaca setelah sholat. Dan sekarang di sini penulis menuliskan salah satu faidah yang belum sempat kita baca di kesempatan sebelumnya. Di sini akan kita bacakan bersama bahwasanya az-zikru ba'da shalah, yaitu dalam pembahasan zikir setelah salat. Wa huwa faqaratun min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau membawakan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya ia mengatakan fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yansarifa yasta'id salasan. Jadi di dalam pembahasan kali ini pada saat awal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan kepada kita urutan zikir setelah salat yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin kita semua udah biasa gitu ya baca zikir setelah salat. Cuma apakah seperti yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Nah, makanya di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dibawakan oleh penulis kitab ini ingin kita mencontoh bahkan sampai sedetail urutan dari zikir yang kita baca setelah salat seperti dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yansarifa yasta'id salasan. Jadi setelah salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pergi sampai beliau mengucapkan istighfar. Berapa kali? 3 kali. Yasta'id salasan. Kemudian apa? Wa yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu dia Rasulullah SAW membaca Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah maha yang memberikan keselamatan dan darimu keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan keberkahan darimu wahai yang pemilik keagungan dan kemuliaan. Wa fi sahihaini annahu kana yaqul, dan di dalam hadis sahih, kedua hadis yang sahih, maksudnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a
lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, hafal semua berarti ya? Insyaallah. Mau dites nggak? Insyaallah. Nah ini jadi kalau Rasulullah SAW lakukan pertama adalah apa? Beliau istighfar. Terus kemudian apa? Membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian baca apa lagi? Yang agak panjang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah. Apa terus? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La haula wala quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah itu beliau baca itu dulu sebelum beliau apa? Berzikir yang 33 kali. Paling minimal nih Rasulullah biasa baca seperti ini, singkat-singkat sebenarnya ya. Gitu. Jadi bukan dibuka dengan apa? Bisirril Fatihah gitu ya. Biasanya gitu ya. Habis zikir ada yang zikirnya bisirril Fatihah dengan apa? Sir dengan rahasia Al-Fatihah gitu. Dengan rahasia Al-Fatihah. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Enggak, ternyata Rasulullah enggak baca Al-Fatihah. Jadi baca istighfar, terus kemudian baca pengagungan kepada Allah, kemudian ia berdoa sedikit, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang menahan rizkimu, nikmatmu kepada yang engkau berikan kepada dia, dan wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan sesuatu kecuali engkau menahannya. Kalau engkau menahannya, tidak ada yang bisa memberikan sesuatu kepada makhlukmu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak ada yang bermanfaat orang-orang yang mereka punya kemuliaan selain dari apa? Manfaat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Terus kemudian kita menyerahkan diri kita, berpasrah diri kepada Allah, mengakui bahwasanya semua yang kita lakukan di dunia ini itu tidak ada daya dan upaya kecuali ada campur tangan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini mencontohkan kepada kita beberapa hadis-hadis sebelumnya bahwasanya sebelum kita berdoa, sebelum kita berzikir, yang kita lakukan apa? Kita rendahkan dulu diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali apa? Kekuatan Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Wala na'budu illa iyyah, dan kami tidak beribadah, kami tidak menyembah kecuali hanya kepada Engkau, kepada Dia. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan hati kita kepada agama ini, kepada Engkau ya Allah, di atas agama ini. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir mereka membenci itu. Nah, di sini menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan kepada kita kalau ibadah bukan cuma di lisan aja, tapi pengakuan bahwa saya ini beneran ikhlas gitu. Beneran ikhlas kepada Allah. Karena syarat diterimanya ibadah kan kita tahu semua apa? Ada dua ya. Enggak banyak-banyak, tapi berat. Apa, Pak? Ikhlas sama ittiba. Ikhlas sama ittiba. Ikhlas dan ngikutin contohnya dari siapa? Nabi. Dikit, tapi kadang menjadi sebuah hal yang berat.
Terus kemudian wa yu'allimuhum an yusabbihu salasan wa salasin wa yahmadu salasan wa salasin wa yukabbiru salasan wa salasin. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya untuk bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Fatilka tis'u wa tis'una, dan inilah 99, wa tamamul mi'ah, dan dilengkapi jadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala raiba annal adhkara wad da'awat min afdalil ibadat. Nah, kemudian ini perkataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan tidak pernah disangsikan bahwasanya zikir dan doa itu termasuk adalah ibadah yang paling afdal, paling utama. Wal ad'iyatu wal adhkaru an-nabawiyyah hiya afdalu ma yataharrahu al-mutaharri min adz-dzikri wad du'a. Dan zikir-zikir, doa-doa nabawi, maksudnya apa? Zikir dan doa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, ini adalah yang paling utama untuk kita lakukan dalam zikir dan doa. Wa masiwaha minal adhkari qad yakunu makruhan. Dan selain itu, dari zikir-zikir selain zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu terkadang makruh, terkadang dibenci. Kenapa? Karena mungkin ada kalimat-kalimat yang kalimat tersebut berlebihan. Ada kalimat-kalimat yang mungkin kalimat tersebut mengandung arti yang tidak baik, atau mengandung kalimat-kalimat yang melebihkan haknya, atau mungkin mengurangi haknya Allah dan melebihkan haknya siapa? Rasulullah SAW. Nah, makanya ada beberapa zikir mungkin yang dibenci. Wa qad yakunu muharraman, dan terkadang ada juga yang diharamkan zikirnya. Contohnya gimana, Pak? Ada zikir yang diharamkan. Apa contohnya? Pernah ini di sebagian kaum masyarakat Indonesia seperti itu nih. Zikir di kuburan itu tempat. Ini lafaz, kita lagi bahas lafaz zikir. Lafaz zikir. Zikir kubro kayak gimana tuh? Nah, ada kalimat atau zikir yang dibaca sebagian kaum muslimin di Indonesia ataupun mungkin ada di luar negeri juga, mereka menyingkat kata Allah dengan kata hu. Akhirnya ketika kita berzikir apa? Hu. Saya tidak menghina, tapi mereka berpendapat bahwasanya kalau saking khusyuknya akhirnya cuma ke bawah hu-nya doang. Nah, ini yang tidak diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena lafaz Allah itu mulia. Allah yang sendiri memberikan nama Dia Allah dalam Al-Qur'an. Maka jangan kita singkat-singkat. Kalau Bapak mungkin panggilan ke teman nggak masalah gitu ya, namanya Abdurrahman, panggilnya man gitu, nggak masalah. Tapi kalau misalkan Bapak punya jabatan atau mungkin punya kemuliaan, terus dipanggil sama bawahannya man, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Kayak kesel kan gitu, songong banget gitu. Lah, ini Allah yang menciptakan kita, ini Allah yang mengatur, memberikan rizki kepada kita, bahkan nggak pakai hitung-hitungan gitu, nggak pakai hitung-hitungan. Allah tahu yang kita butuhkan, dikasih menyoh gitu. Kita zikirnya menyebut nama Dia dengan kata hu, atau Allah gimana, pokoknya ada lafaz-lafaz seperti itu. Nah, ini salah satu zikir menurut banyak para ulama salaf, ini adalah zikir yang diharamkan, dan karena ini tidak memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Khulafaur Rasyidin ketika mereka berzikir pun saking khusyuknya tidak pernah menyingkat zikir mereka. Saking khusyuknya tidak pernah menyingkat zikir mereka, atau bahkan menjadikan zikir tersebut zikir yang mereka buat-buat sendiri, tidak. Tapi apa? Mereka
berzikir, kalau bisa ada yang dicontohkan oleh Nabi, maka itu yang mereka ikuti. Nah, itulah yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu. Karena ini berkaitan dengan ibadah. Wa qad yakunu fihi syirkun la yahtadi ilaihi aktsaran nas. Dan bahkan ada sebagian zikir yang dibaca itu mengandung kata-kata syirik. Saya lupa kalimat itu ada di syair apa namanya? Kalau kita dulu bacanya apa Pak? Baca rawi ya Pak? Rawi ya Pak? Nah, di situ ada kalimat yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW sampai sampai ada kalimat di situ yang menyetarakan antara Nabi Muhammad dengan Allah dalam memberikan sebuah nikmat. Nah, itu yang hati-hati. Makanya kita harus tahu zikir yang kita baca seperti apa. Harus tahu zikir yang kita lakukan itu artinya apa. Gitu. Wa dzikru min afdhalil ibadat. Kemudian penulis membawakan lagi, zikir ini adalah ibadah yang utama. Waliza qalat Aisyah. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, mengatakan az-zikru ba'dal insirafi minas salati huwa mislu mashil mir'ati ba'da siqaliha. Zikir setelah salat itu bagaikan kita ngelap kaca yang tadinya kotor. Makanya maksudnya gimana? Zikir itu bisa menghapuskan dosa kita. Fa inna sholata tusqilul qalba. Karena sholat itu akan apa? Tusqil itu kalau bahasa kita bahasanya mengincelongkan ya. Apa mengincelongkan? Ya pokoknya sampai kinclong, sampai bersih gitu ya. Mengkilapkan gitu. Ibaratnya seperti mengkilapkan hati kita. Walaysa zikru aqbas shalah biwajibin. Walaupun zikir setelah salat itu tidak wajib. Zikir setelah salat itu wajib. Faman arada an yaquma qablahu fala yunkir alaihi. Barang siapa yang dia ingin berdiri setelah salat, itu tidak diingkari, boleh, silahkan. Tapi itu tadi zikir seminimal mungkin dulu, baru kemudian dia berdiri dan meninggalkan salat tersebut. Walakin yanbaghi lil ma'mum alla yaquma hatta yansariful imam anil qiblah. Akan tetapi sebaiknya bagi makmum untuk ia pergi dan meninggalkan masjid setelah imam berubah posisi. Kata siapa ini? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu sebaiknya makmum dia meninggalkan sholat setelah imam berubah posisi. Maksudnya berubah posisi gimana? Nah, sunnahnya kalau jadi imam, setelah berzikir istighfar, membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, nah itu baru berubah posisi. Biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Menghadap jamaahnya, atau kalau tidak menghadap jamaahnya, beliau duduk menghadap kanan gitu, miring menghadap kanan kayak gitu. Wala yanbaghi lil imami an yaq'uda ba'da salam mustaqbilal qiblah illa bimiqdarin ma yastaghfiru salasan wa yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini juga, dan sebaiknya adalah imam untuk duduk setelah salam dan menghadap kiblat itu, dan berubah posisi kecuali setelah ia berzikir istighfar 3 kali dan kemudian membaca Allahumma antas salam. Wa adat tasbih bil asabi' sunnah, dan kemudian menghitung tasbih, zikir dengan jari, itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Gitu. Terus bagaimana kalau kita pakai tasbih, boleh nggak untuk menghitungnya? Atau mungkin sekarang bukan tasbih lagi, bukan kayak gelang gitu, tapi pakainya yang digital, cetek gitu ya. Itu boleh nggak?
boleh silahkan, tapi ia kehilangan keutamaannya, kehilangan ittiba sunnahnya. Kenapa? Karena disebutkan faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nisa, dan telah dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya beliau berkata kepada para perempuan, sabbihna wa'qidna bil asabi', bertasbihlah kalian dengan jari-jari kalian, fa innahunna mas'ulatun mustantiqatun, karena jari-jari kalian itu akan ditanya dan kemudian ia akan bersaksi menjawab tentang yang ia lakukan dengan jarinya tersebut di dunia. Oh, ditanya kalau pakai zikir tasbih digital kan jempol kita juga gerak-gerak gitu. Iya, makanya tadi boleh, tapi dengan semua jarinya kita, tapi semua jari nggak ikut bersaksi. Kalau semuanya kita pengen jari kita bersaksi, maka kita berzikir dengan menggunakan tangan. Nah, banyak kalau beberapa ulama atau banyak juga ulama kontemporer gimana cara menghitungnya itu banyak. Ada yang menggunakan ruas jari sebelah sininya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus begitu sampai 33. Ada yang berulang lagi dari setiap buku jari ini dihitung 1 gitu, terus berulang lagi ke sini gitu. Boleh silahkan, yang jelas menggunakan jari sendiri, bukan jari temannya gitu. Ya, jari sendiri, jangan jari temannya. Saya mau bagi-bagi pahala saat gimana? Sini jari temannya sih. Enggak, jangan gitu ya. Tapi pakai jari sendiri. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berupa urutannya. Tadi urutannya berarti apa, Pak? Istighfar, terus Allahumma antas salam, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai walau karihal kafirun, terus Allahumma la na'budu ilayya Allahumma la na'budu, enggak, kok jadi lupa. Iya, pokoknya sampai walau karihal kafirun, terus kemudian tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Selesai. Itu paling minimal. Ada di hadis lain menyebutkan habis salat boleh dengan kita membaca apa? Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dan juga ditutup dengan apa? Ayat kursi. Boleh seperti itu juga boleh. Dan ada hadis yang lain menyebutkan seperti itu. Nah, barulah setelah itu kalau mau berdoa silahkan. Setelah zikir berdoa. Kenapa? Sebelum trikul. Kenapa? Ya, sebelum trikul ayat kursi dulu. Boleh, bebas. Karena sebenarnya kalau yang trikul dan ayat kursi itu ada hadisnya berbeda. Jadi justru malah ada hadis yang menyebutkan, kalau nggak salah riwayat Abu Daud itu barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat gitu, maka Allah akan melindunginya kecuali kematian. Allah kama qala Rasulullah. Nah, itu terpisah dengan trikul, boleh dibaca gitu. Tapi kalau trikul itu dalam satu lafadz hadisnya kayak gitu. Boleh silahkan. Kita masuk ke bab selanjutnya, bab al-khusyu' fis shalah. Nah, ini kemarin telah ditanyakan di pertemuan sebelumnya tentang khusyuk. Kemarin batas minimal khusyuk apa, Pak? Pak Iman yang nanya kemarin. Masih ingat nggak? Batas minimal khusyuk. Tahu apa yang dibaca, itu batas minimal. Tahu apa yang dibaca. Oke, ini lebih lengkapnya kita bahas. Penulis menuliskan al-khusyu' fis shalah, itu khusyuk di dalam salat, huwa ruhuha wa lubbuha. Ini adalah inti dari ibadah kita, terutama ibadah salat, yaitu harus adanya kekhusyuan. Kenapa? Karena ia akan menentukan banyaknya pahala kita atau sedikitnya pahala kita. Hasba ma aqluhu al-musalli minha, yaitu tergantung dari akal orang yang sholat. Kenapa? Karena mereka harus sadar bahwasanya mereka sholat itu harus sadar bahwasanya sedang sholat, sehingga kekhusyuan itu hadir. Walidza asnallahu alaihi ta'ala alladzina hum fi salatihim khashi'un bi annahumul ladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Kenapa? Karena khusyuk ini adalah penentu
kalau kita mau masuk surga Firdaus, salah satunya adalah dengan sholat berdasarkan kekhusyuan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus disebutkan banyak amalan-amalan soleh di dalamnya sampai apa? Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Sampai disebutkan di akhirnya pahala atau mungkin ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan salat dengan khusyuk adalah mereka mewarisi surga Firdaus. Padahal kita selalu doa nih, ya. Doa minta apa? Minta surga Firdaus gitu ya. Ya Allah, masukkan saya ke surga Firdaus. Tapi salat kadang apa? Masih ingat hal-hal yang yang tadinya nggak ingat ada ingat gitu ya, tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran gitu. Nah ini yang memang berat, makanya tadi batas minimal kata para ulama, dia harus memaknai dan mengetahui bacaan yang dia baca itu seperti apa, baca seperti apa. Kemudian di sini penulis menyebutkan sebab-sebab hati itu bisa hadir di dalam sholat yang akan menimbulkan kekhusyuan. Itu adalah yang pertama caranya. Ini tipsnya diberikan oleh penulis. Tipsnya adalah yang pertama al-isti'adzatu minasyaitan, yaitu apa? Minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari setan. Dari setan. Makanya ada sunnah ketika kita mau baca apa? Al-Fatihah ya. Baca Al-Fatihah di rakaat pertama kita bacanya isti'azah dulu, tapi nggak usah kenceng-kenceng gitu. Auzubillah gitu. Kita minta kepada Allah perlindungan dari syaitan. Wa tadabbur qiraatis shalah. Kemudian kita mentadaburi bacaan-bacaan salat. Bacaan-bacaan salat yang kita baca. Ini tadabbur ya, bukan sekedar hanya mengenal arti. Kalau mengenal arti insyaallah kita semuanya walaupun nggak bisa bahasa Arab, saya yakin tak paham secara makna gitu ya. Paham secara makna. Tapi yang lebih penting untuk menghadirkan hati pada saat sholat itu adalah mentadaburinya. Misalkan ketika kita ruku, kita membacanya apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Artinya apa, Pak? Maha suci Allah yang maha agung. Itu hanya sekedar mengetahui makna. Tapi kalau sampai tadabbur, itu sampai kita berpikir, ya Allah, Engkau yang maha suci Allah, aku yang banyak dosanya, aku yang banyak kotorannya. Engkau yang maha mulia ya Allah, Engkau yang maha agung ya Allah, sedangkan aku hanyalah seorang hamba yang hina di dunia ini. Sampai mentadaburi, meresapi hal tersebut gitu. Hal tersebut. Dan bahkan itu yang akan menghadirkan kekhusyuan kita. Kenapa? Karena pikiran kita sibuk dengan bacaan salat tersebut. Sibuk dengan makna dan mentadaburi bacaan salat yang kita baca. Tapi kalau kita nggak mentadaburi, seringkali apa? Lagi subhana rabbiyal azim, kunci di mana tuh? Oh ya. Langsung kayak gitu. Karena kita nggak sibuk, waktu itu sibuk apa? Karena kalau udah hafal itu pikiran kita udah nggak sibuk dengan dengan bacaan tersebut. Beda halnya kalau kita belum hafal. Kayak mau diuji coba, kayak mau diujian gitu. Kira-kira gimana? Sibuknya kan gitu ya. Subhana rabbiyal apa tadi? Subhana rabbiyal. Sibuknya begitu. Fokusnya ke bacaan. Nah, karena kita udah hafal, kadang ya itu tadi jadi kewajiban aja kan. Subhana rabbiyal azim. Bahkan kita sambil mikir, sambil baca mulutnya itu bisa gitu. Karena udah saking hafal gitu. Saking hafalnya. Nah, makanya pertama adalah yang kedua adalah kita mentadaburi bacaan salat. Makanya jangan heran ketika orang-orang salaf terdahulu dan bahkan orang-orang sekarang yang mereka terbiasa untuk mentadaburi Al-Quran, ketika mereka membaca ayat-ayat tentang azab di dalam salatnya, mereka membaca ayat-ayat tentang hukuman, tentang neraka, itu nggak sedikit dari mereka yang menangis. Kenapa? Karena mereka mentadaburi, ya Allah, bagaimana kalau misalkan saya seperti itu gitu, bagaimana kalau misalkan saya seperti ini gitu. Karena mereka mentadaburi bacaan tersebut, bukan
menikmati alunan nadanya dari imam gitu, tapi mentadaburi benar-benar. Kapan terakhir Pak kita nangis pas sholat Pak? Pernah nggak Pak? Pas lagi banyak utang? Oh enggak. Kapan kita terakhir menangis pas sholat? Ketika meninggalkan orang tua gitu. Boleh gitu, silahkan. Nah, coba ya kita yang belum pernah menangis pada saat sholat, kita benar-benar tadaburi, kita coba mentadaburi sholat itu, jadikanlah sholat itu benar-benar sebagai salah satu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu beneran Masya Allah. Kalau ketika kita menikmati sholat seperti itu rasanya tenang bener, rasanya nyaman banget, beban-beban tuh kayak lepas gitu. Makanya Rasulullah SAW ketika capek ngomong ke Bilal apa? Ya Bilal, arih nabis sholat, istirahatkanlah kami dengan sholat. Kenapa bisa istirahat itu tadi? Karena menjadikan sholat itu benar-benar bukan menjadi tempat istirahat dari segala macam hal yang ganggu pikiran, tapi benar-benar menumpahkan segala macam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Wa anwa'u dzikir fiha, dan kemudian juga mentadaburi zikir-zikir yang ada di dalamnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ja'lus sutrah, yaitu menjadikan atau membuat sutrah ketika sholat. Sutrah itu apa Pak? Udah kita bahas, batasan sholat. Ja'lus sutrah wa ja'lun nazar maudhi'as sujud, yaitu menjadikan pandangan kita melihat ke tempat sujud. Walaupun memang kalau ditanya boleh nggak ketika sholat misalkan pandangannya ke depan, boleh nggak ketika sholat pandangannya agak ngelirik ke samping, sebenarnya nggak masalah, nggak batal, cuma kita kehilangan khusyuk kita. Kenapa? Ya itu tadi, lagi sholat ngelihat ke depan, taunya di depan ada tulisan sarung gajah duduk gitu. Mikir tuh, gajah duduk di mana? Gitu. Atau mungkin lagi ini ngelirik ke kanan gitu. Nah, makanya para ulama menyebutkan bahwa kalau mau menambahkan khusyuk ya salah satunya adalah dengan cara pandangannya ditundukkan ke arah sujud, atau ke arah sutrah, coba boleh silakan. Taib. Kama anna dukhulal insan fiha ba'dal faragh minasyagilati anha. Karena ketika sholat itu manusia itu kalau lagi kosong pasti kesibukannya lagi kosong, kemudian dia melaksanakan sholat dan itu sudah kenyang, udah terpenuhi semua kebutuhannya, maka min aqwa asbabi ihdharil qalb, ini akan menjadi sebuah sebab yang kuat untuk menghadirkan hati dalam sholat. Maksudnya bagaimana? Ya itu tadi, ngantuknya udah nggak ada, terus kemudian kalau lagi lapar udah kenyang. Nah itu maksudnya menjadikan badan itu udah siap untuk sholat. Nah itu insyaallah kekhusyuan itu akan hadir, bahkan fokus. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau melarang bahwasanya kalau misalkan hadir makanan atau lagi menahan dua hajat itu nggak boleh kita sholat Pak. La sholata bi hadratit ta'am wala wa mudafi'ul akhbasan. Ya, tidak ada sholat ketika datang makanan, dan tidak ada sholat juga kalau dia lagi nahan dua hajat. Apa itu? Hajat, buang air kecil, buang air besar. Jangan sholat dulu. Kalau memang itu kerasa ya, emang lagi lapar, udah datang makanan. Nah, makan dulu, sholat dulu. Makan. Lagi lapar, makanan belum datang. Sholat dulu, makan dulu. Apa nungguin? Sholat dulu aja gitu. Sholat dulu. Ganjil dengan apa? Boleh minum dulu gitu ya. Boleh minum dulu. Nggak ada minum gimana? Air keran sekarang banyak kayak gitu ya. Enggak, ini jangan diketin. Nah, ya pokoknya hilangkan dulu segala macam hal yang membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Apalagi menahan buang air kecil dan buang air besar. Menahan buang air kecil dan buang air besar itu juga sama. Ketika udah hadir sholat, udah qomat,
tiba-tiba mules, ada panggilan alam gitu ya. Nah itu buang dulu, baru setelah selesai kemudian dia sholat. Terus gimana pahalanya? Apakah dia dapat pahala jamaah apa enggak? Kalau dia datang pas masbuk ya masih dapat. Tapi kalau misalkan habis pahala jamaahnya udah dapat lewat apa? Niat. Udah dapat lewat niat. Tapi ya, kalau derajatnya dibilang sama apa enggak dengan orang yang benar-benar datang ke masjid dengan salat berjamaah? Ya beda derajatnya gitu. Beda derajatnya. Wa dhahaba jumhur minal ulama ila sihhati salatin man ghalabat ala salatihi al-wasawis. Dan jumhur berpendapat bahwasanya sahnya orang yang salat tapi dia sedang was-was, terkena was-was. Maksudnya gimana? Ya itu tadi, kalau ada orang sholat terus kemudian dia timbul was-was dalam dirinya, itu tetap sah sholatnya. Misalkan kayak tadi ketika sholat Allahu Akbar, udah habis ruku, udah habis sujud, mikir tadi udah ruku belum ya gitu. Tadi udah ruku belum ya? Nah, itu was-was. Tapi dia yakin dalam hati, misalkan harus diyakini dalam hati. Oh tadi udah, insyaallah udah. Nah itu masih sah sholatnya, tidak batal. Wa dhahaba Abu Hamid Al-Ghazali wa Jauzi ila butlaniha. Tapi ada ulama lain juga berpendapat bahwasanya kalau orang-orang yang seperti itu yang kena was-was itu batal salatnya, seperti Abu Hamid Al-Ghazali dan Ibnul Jauzi. Allahu a'lam bishawab. Saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama, tetap sah salatnya. Al-hadis as-sabi' wal 'ishrun. Nah, ini hadis, kita masuk ke dalam hadis satu-satunya hadis dalam khusyuk dalam salat. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat menggunakan khamisah. Apa itu khamisah? Baju yang kalau kita tuh baju tebal, bentuknya kayak kotak gitu, mungkin gamis kali ya, gamis. Khamisah laha a'lam, punya gambar, punya motif. Fanadhar ila a'lamiha nazratan. Kemudian ketika sholat Rasulullah SAW ngelirik-lirik motifnya, ngelirik gambarnya gitu. Nah ini manusiawi, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW juga manusia, bukan malaikat ketika sholat. Beliau juga ketika sholat pun pernah rasa terganggu seperti ini, melihat gambarnya, motifnya gitu. Falaman sorofa, kemudian ketika selesai sholat, qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm. Terus kemudian bajunya dibuka, terus kemudian minta ke salah seorang sahabatnya untuk berikan lagi ini kepada Abu Jahm, balikin ini ke Abu Jahm. Jadi artinya apa? Khamisah tersebut itu adalah hasil pemberian dari sahabat yang bernama Abu Jahm. Nah, disuruh kembalikan. Wa'tuni bi anbijani yati Abi Jahm, dan minta ke beliau, ke temani Abu Jahm itu, untuk bawakan ke saya baju yang enggak ada gambarnya. Fa innaha alhatni anifan an salati. Kenapa saya balikin? Karena tadi menyibukkan diri saya dari salat saya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW juga menerima hadiah. Kalau Nabi menerima hadiah, tidak sedekah. Boleh kita menerima hadiah dari orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menerima hadiah dari orang lain. Dan ini adalah salah satu syariat dari Islam, dari agama Islam, yaitu apa? Saling memberi hadiah. Seperti hadis yang sudah kita kenal, bahwasanya tahadu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan mencintai. Boleh, silahkan. Boleh. Dan itu memang disyariatkan dalam Islam ini. Nah, Rasulullah menerima hadiah ini, terutama hadiah-hadiah yang disenangi. Dan kemudian Rasulullah juga pernah mengatakan bahwasanya ada 3 hadiah yang itu nggak boleh ditolak, Pak. Apa? Ayo.
salasun la turad, kata Rasulullah. Ada 3 hadiah yang nggak boleh ditolak. Nah, pertama al-wasaid. Apa itu wasaid? Wasaid itu artinya adalah bantal. Kalau ada orang ngasih bantal jangan ditolak. Tapi jarang sih orang yang ngasih bantal ya. Jarang ngasih bantal. Apalagi kalau sini kayak lagi kajian. Nah, Pak bantal Pak, seneng. Seneng. Nah, pertama apa? Kata Rasulullah SAW, yang pertama hadiah yang nggak boleh ditolak wasaid, bantal. Yang kedua apa? Ad-duhn. Nah, tadi. Kenapa? Bantal yang ada pulaunya. Apa? Ada nafasnya, bantal ada nafasnya. Waduh, bahaya. Itu prosesnya panjang Pak kalau bantal itu Pak ya. Itu harus ada rukun, syarat segala macam. Nah, iya. Nah, itu jadi yang kedua adalah ad-duhn atau minyak wangi. Minyak wangi kalau dikasih jangan ditolak. Jangan tolak. Nah, terus yang terakhir apa? Hah? Ahsan, al-laban, susu. Kalau dikasih susu jangan ditolak. Ya, susu sapi lah, susu hewan lah. Masa susu? Jangan susu yang lain Pak ya, susu yang lain. Oke, nah susu. Kalau dikasih susu jangan ditolak. Apalagi kalau sama sumber susunya. Kalau dikasih nggak apa-apa. Sama sapi-sapinya, sama onta-ontanya itu nggak apa-apa. Dia dikasih malah jangan ditolak, kebetulan gitu ya, qadarullah. Nah itu ada 3 hadiah yang kalau misalkan dikasih kita jangan nggak usah nolak. Alhamdulillah, terima aja. Nah kemudian di sini dalam hadis ini juga kita dapat ambil pelajaran bahwasanya boleh kok mengembalikan hadiah, boleh mengembalikan hadiah, tapi melihat situasi dan kondisi. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW juga pernah menolak saya lupa menolak kalau nggak salah minyak wangi deh. Minyak wangi pada saat beliau sedang ihram. Kenapa beliau menolak? Lagi ihram nggak boleh pakai minyak wangi-wangian, ditolak. Dikembalikan kepada sama Rasulullah, ini saya kembalikan. Saya karena sedang fa'inna hurum, karena kita lagi ihram, kita nggak boleh nerima. Boleh ketika kita boleh mengembalikan atau menolak hadiah, tapi lihat situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Termasuk seperti ini, ketika misalkan hadiah tersebut ternyata membuat lalai dalam sholatnya, gitu. Lalai dalam sholatnya boleh mengembalikan. Tapi untuk menjaga perasaan dari sahabatnya ini, Rasulullah SAW meminta lagi yang lain, dan bahkan Rasulullah memintanya apa? Bukan baju yang baru. Rasulullah SAW meminta watuni bi'an bijaniyati Abi Jaham. Berikan saya bajunya Abu Jaham aja. Maksudnya apa? Bajunya lagi dipakai. Bajunya Abu Jaham itu yang lagi dipakai itu apa? Nggak ada gambarnya. Artinya apa? Rasulullah menukar hadiah yang tadi diberikan baru, bajunya bagus, ada gambarnya, tapi mintanya yang itu aja deh, yang nggak yang nggak ada gambarnya, yang lebih menenangkan hati dia pada saat sholat, kayak gitu. Boleh untuk mengembalikan, tapi juga tetap menjaga perasaan dari orang yang memberikan. Nah inilah keagungannya akhlak Rasulullah SAW yang harus kita tiru. Dan boleh nggak kalau misalkan kita memberikan hadiah terus kemudian kita minta kembali? Boleh nggak? Kita ngasih hadiah Pak Khairuddin, ini mobil Pak Khairuddin gitu, buat Pak Khairuddin jalan-jalan misalkan gitu ya. Amin. Nah terus saya minta, terus sebulan kemudian Pak Khairuddin saya minta lagi dong hadiahnya gitu. Nggak boleh. Dan bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ini adalah seperti diibaratkan seperti anjing yang menjilat muntahannya sendiri. Muntahannya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Baik. Nah, minta yang lebih bagus. Kalau minta yang lebih bagus gimana? Itu ngelunjak. Tapi kalau misalkan ditawari mau yang mana? Ini hadiah buat semua. Pak Iwan punya showroom mobil gitu, silahkan pilih gitu. Mau yang paling bagus ya silahkan, karena udah di sini yang mana silahkan gitu.
Silahkan. Tapi kalau misalkan nih kamu saya kasih Pajero deh, jangan, saya maunya Alphard. Nah itu ngelunjak. Ngelunjak. Udah dikasih gitu ngelunjak. Taib. Mayukhadhu minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Yang pertama adalah masyru'iyatul khusyu' fis shalah, yaitu disyariatkan khusyuk ketika salat. Wa fi'lul asbab al-jalibah lahu wal ibti'ad, yaitu mengambil semua sebab yang dapat mengundang kekhusyuan itu dan menjauhi an kulli ma yushghilu fis shalah, menjauhi segala macam yang dapat menyibukkan diri dia dari kekhusyuan. Menyibukkan diri dia dari kekhusyuan. Ini adalah pertama yang diambil dari hadis ini. Yang kedua, anna istighalal qalbi al-yasir la yaqdah fis shalah. Bahwasanya kalau hati lagi banyak kesibukan, banyak pikiran pada lagi salat, itu tidak membatalkan salat. Tetap dia salatnya sah. Cuma itu tadi, kesempurnaan salatnya berkurang. Karahatu tazwiqil masajid wa naqshiha wal kitabati fiha lama yajlibuhu min ishtighalil musallina fi nazar ilaiha, yaitu dibencinya menghias-hias masjid, membuat pahatan di masjid dan membuat tulisan-tulisan di masjid. Kenapa? Karena dapat mengundang kesibukan atau mengundang hal-hal yang menghilangkan kekhusyuan orang yang sholat karena melihat ke hal tersebut. Nah, ini kata penulis ini, kita tidak boleh membuat hal-hal yang menghilangkan kekhusyuan dalam sholat. Terus bagaimana sekarang masjid banyak tuh kaligrafi, pahatan-pahatan gitu yang bagus-bagus, ayat-ayat gitu. Nah, ini yang sebaiknya dijauhi, sebaiknya dihindari. Bukan berarti masjid itu harus kumuh, bukan berarti masjid itu harus biasa aja, enggak. Boleh masjid bagus, boleh masjid mewah, tapi sebaiknya adalah menghindari hal-hal yang menghilangkan kekhusyuan tersebut. Kadang orang kan ketika masuk kalau orang Indonesia banyak kan malah tulisan kaligrafinya apa dia nggak bisa baca gitu ya, cuma sekedar mengagumi. Tapi kalau orang-orang Arab, mereka tulisan kaligrafi tahu, kebaca, oh itu maksudnya, oh itu artinya gitu. Nah, sebaiknya itu dihindari. Nah, alhamdulillah ini udah sunnah banget nih. Kosong. Masya Allah. Nah, terus bagaimana kalau ada pertanyaan di Masjid Nabawi ya? Masjid Nabawi banyak ornamen-ornamen kayak pahatan-pahatan itu. Nah, itu yang memang jadi perselisihan di antara para ulama. Makanya di sini hukumnya mereka tidak membuat haram, tapi makruh. Makruh itu maksudnya apa? Dibenci. Gitu. Tapi Allahu a'lam bishawab, lebih baik itu tadi. Lebih baik adalah menghilangkan hal-hal yang menjadikan orang tidak khusyuk. Ini di masjidnya kayak gitu, apalagi di baju orang-orang yang sholat gitu. Baju orang-orang yang sholat, kalau dulu kan ada tuh ya pakaian kaos-kaos jogger gitu ya, buatan Bali gitu, tulisannya kocak-kocak, lucu-lucu gitu belakangnya, kaos tulisannya belakangnya lucu-lucu, pusing adalah tanda engkau masih punya kepala, bersyukurlah gitu. Terus orang jadi baca itu pas sholat, Allahu Akbar, baca dulu gitu baru ini. Nah, itu juga sama, itu lebih baik dihilangkan. Yang keempat, fihi jawazu lubsi al-malabis al-mu'allamah lirrijal. Walaupun Rasulullah SAW mengembalikan tadi baju yang ada gambarnya yang memberikan hadiah kepada Rasulullah, tapi di sini ulama menyebutkan bahwasanya tetap boleh menggunakan baju yang ada gambarnya, yang ada motifnya. Gambar di sini motif gitu ya. Untuk laki-laki, kalau perempuan jangan. Kenapa Pak? Kenapa kira-kira? Mengundang perhatian. Kalau perempuan itu jangan pakai pakaian yang mengundang perhatian. Perempuan pakai baju yang bergambarnya rame lagi gitu kan. Bergambarnya rame. Orang pasti akan langsung melihat gitu. Kan sempat viral dulu kan ya.
sempat viral di mana, di Pakistan kalau nggak salah, apa di mana gitu, di luar negeri. Ada perempuan pakai bajunya itu tulisan bahasa Arab, bukan di Pakistan, di Indonesia kalau nggak salah. Terus kemudian tulisannya itu adalah apa ya, saya lupa, sobar gitu. Nah itu orang-orang yang ngeliatnya langsung, itu perempuan yang pakai, langsung disamperin, Bu ini menghina nih, ini tulisan Arab ini nggak boleh gitu. Akhirnya jadi rame. Nah kalau laki-laki masih boleh, tapi kalau perempuan, hal-hal yang mengundang perhatian itu lebih baik dijauhi, karena kehormatan wanita di dalam Islam itu tinggi, jangan direndahkan dengan perbuatan kita masing-masing. Yang kelima, wa fihi istihbab qabulil hadiyah, yaitu bolehnya dan bahkan sangat disukai menerima hadiah. Jabarun liqalbil muhdi, yaitu untuk apa? Menyenangkan hati orang yang memberikan hadiah. Wa tawaddudan ilaihi, dan menimbulkan rasa cinta di antara keduanya. Ini aja ke orang lain aja kita disunahkan memberikan hadiah, apalagi harusnya ke istri-istri kita, ke anak-anak kita. Cuma kalau ke anak itu jangan berbeda-beda, karena pernah terjadi di kejadiannya di zaman sahabat pernah ngomong ke Rasulullah SAW, mengatakan apa? Rasulullah, saya berikan hadiah kepada anak saya ini segini, yang kedua segini, yang ketiga segini. Terus kemudian Rasulullah SAW apa? Terus itu kamu bagi semua dengan adil nggak gitu? Terus katanya enggak, yang terakhir saya nggak kasih gitu. Terus kata Rasulullah apa? Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Takutlah kamu kepada Allah dan adillah dengan anak-anakmu. Adillah dengan anak-anakmu. Nah ini kalau untuk anak-anak kita harus adil. Tapi adil bukan berarti sama gitu ya. Jangan sampai mengartikan adil itu adalah sama, sesuai kebutuhan. Yang keenam, wa fihi annahu la ba'sa min raddil hadiyah lisabab, dan tidak mengapa kalau mengembalikan hadiah atau menolak hadiah dengan sebab, walakin ma'a bayani sabab li sahibiha, akan tetapi dengan penjelasan sebabnya kenapa dibalikin. Boleh hatta la yaqa' fi qalbihi syai'un, sehingga tidak muncul di hati orang yang ngasih hadiah itu suatu perasaan yang tidak baik. Boleh dijelaskan dulu, tapi kalau sebabnya harus yang syar'i ya. Jangan misalkan dibalikin hadiahnya, Pak saya balikin ini hadiahnya, kenapa jelek? Wah itu kebangetan banget ya, udah dikasih jelek. Nah itu dia. Sebab sebutkan alasan yang syar'inya, alasan yang uzurnya itu seperti apa. Misalkan Bapak dikasih sama sama atasannya, bilang misalkan, Mas nih buat anaknya dikasih HP iPhone 17 sekarang ya, iPhone 17 gitu. Wah kitanya seneng, tapi amanahnya buat anak. Udah kasih ke anaknya. Anaknya main HP terus. Akhirnya apa? Boleh nggak kita balikin? Boleh, tapi kita jelaskan sebabnya. Pak, mohon maaf, ini HP-nya kalau untuk anak saya ketinggian. Ini saya kembalikan dulu ya Pak gitu. Soalnya anak saya jadi main HP terus. Nggak masalah, itu masih syar'i. Tapi kalau misalkan kita tadi, Pak, iPhone 17-nya udah ketinggalan zaman Pak. Sekarang udah iPhone 20 gitu. Dibalikin. Nah itu jangan seperti itu. Jadi alasan yang syar'i. Yang ketujuh, wa fi husnu akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwasanya kebaikan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu radda alaihi al-kisa' al-mu'allam wa talab al-kisa' alladhi laysa fihi a'lam, yaitu di mana Rasulullah SAW mengembalikan pakaian yang ada gambar dan motifnya dan meminta pakaian yang tidak ada motifnya, liyu'allimahu annahu ghairu mutaraffi' an hadiyatihi, bahwasanya mengajarkan kepada dia yang memberikan hadiah bahwasanya itu bukan untuk menolak, tapi karena memang ada uzur di dalamnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wala raiba annal wasawis, tidak diragukan lagi bahwasanya waswas kullama qalla fi sholati kana akmal, ketika waswas itu sedikit dalam salat maka salatnya akan sempurna. Waladhi yu'inu ala dzalika syai'an. Nah, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
yang dapat menolong sedikitnya was-was dalam diri kita, itu ada dua hal, kata dia. Menolong untuk nyedikitin was-was dalam diri kita ada dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah quwwatul muqtadi, yaitu kekuatan keimanan dari orang yang sholat. Yang kedua adalah wadha'fus syagil, yaitu lemahnya hal-hal yang menyibukkan. Kalau kita mau khusyuk dalam sholat, maka dua hal ini harus terpenuhi. Apa? Iman kita kuatin. Yang kedua, yaitu adalah lemahkan segala macam hal-hal yang menyibukkan kita dalam sholat. Amal awal, yang pertama, bagaimana caranya untuk agar kuat iman kita? Nah, ini yang agak sulit memang. Fajtihadul abdi fi an yaqila ma yaquluhu wa yaf'aluhu. Yaitu apa? Dia berusaha untuk berpikir, mengetahui apa yang ia baca dan apa yang ia lakukan. Wa yatadabbarul qira'ata wa dzikra wa du'a, dan ia mentadaburi. Yang kedua adalah mentadaburi bacaan yang ia baca dalam salat dan zikirnya serta doanya. Wa yastahdiru annahu munajin lillahi ta'ala ka'annahu yarahu, dan itu akan menghadirkan kalau kita fokus mengetahui apa yang kita baca, itu akan menghadirkan kekhusyuan dan menyadarkan kita bahwasanya kita sedang munajin. Apa itu munajin? Sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ia melihat kita. Fa innal musalli yunaji rabbahu, karena orang yang salat itu sedang bermunajat kepada Allah. Sedangkan ihsan adalah apa Pak ihsan? Kata Rasulullah SAW, anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Seakan engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu. Kalau engkau merasa tidak melihatnya, maka yakinlah bahwasanya dia melihatmu. Nah, itu ada perasaan itu. Summa kullama dzaqal 'abdu halawatas shalah kana injizabuhu ilaiha auqat. Nah, ketika orang yang sholat itu kekhusyuannya hadir, pasti dia akan merasakan manisnya sholat tersebut, akan merasakan lezatnya sholat tersebut. Wa hadza yakunu bihasabi quwwatil iman, dan ini tergantung dengan kekuatan imannya. Wal asbab al muqawwiyah lil iman katsirah, dan sebab-sebab untuk menguatkan keimanan itu banyak. Dan intinya kalau kita mau mengambil kesimpulan bahwasanya keimanan itu kita tahu bahwasanya yazid wa yanqus, yaitu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Bertambah dengan iman kita bisa bertambah dengan ketaatan, kepada Allah, berkurang dengan kemaksiatan. Berarti bagaimana? Kalau iman kita mau bertambah terus, maka jauhi maksiat, jauhi dosa. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dosa itu adalah racun. Kalau racun sudah masuk ke dalam hati, maka tunggulah hati itu akan mati. Makanya hati-hati ketika dengan dosa, walaupun dosa itu kecil. Bahkan dosa yang kecil itu Rasulullah SAW sudah kabarkan sejak zaman dahulu. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Jauhilah dari kalian untuk meremehkan dosa. Enggak boleh meremehkan dosa. Karena kalau dia berkumpul, kalau dia ditumpuk terus meremehkan dosa kecil itu, maka apa? Yang terjadi adalah kehancuran bagi dirinya. Nah, kalau mau keimanan kita kuat, maka jauhi maksiat dan jauhi dosa. Kemudian yang kedua, fa inna ma fil qalbi ma'rifatillah. Kemudian bagaimana meningkatkan keimanan juga, yaitu di dalam hati adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kenapa makanya banyak para ulama mereka menulis tentang kitab tauhid itu, yang paling pertama adalah tentang mengenal Tuhan kita. Mengenal ma'rifatullah, mengenal Tuhan kita itu seperti apa? Mengenal Tuhan kita itu bagaimana keagungannya, kemuliaannya. Makanya ini pertama kali harus kita pelajari.
Dan kedua, yang tadi menghilangkan segala macam asyagil, kesibukan, adalah zawalul awarid wa huwal ijtihad fi daf'i ma yushghilul qalba min tafakkuril insan fi ma la yufiduhu fi ibadatihi, yaitu menghilangkan segala macam hal-hal yang menghilangkan kekhusyuan, yaitu tadi misalkan kayak tadi baju yang ada gambarnya, terus kemudian aroma segala macam yang pokoknya menghilangkan kekhusyuan, maka dijauhi. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu insyaallah. Kita lanjutkan di pekan depan. Di pertemuan selanjutnya. Insyaallah kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Enggak ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada kita iya. Kalau tadi zikir kan wajib ya. Apa yang kita lakukan kalau pada saat kita jamak sholat, kita lanjutin sholat yang mau jamak dulu atau zikir dulu? Kalau jamak sholat, maka kita sholat dulu, sholatnya kedua sholat yang dijamak itu lakukan dulu, baru setelah itu berzikir. Nah, kenapa? Karena sholatnya belum selesai, Pak. Kenapa saya bilang kalau belum selesai? Karena pada saat dia jamak sholat zuhur itu kewajiban yang harus dilaksanakan. Misalkan jamak zuhur dan asar, dikerjakannya di sholat asar misalkan ya, sholat asar atau kita belakangin. Nah, kemudian ketika pas sholat zuhur, sedangkan kita masih punya kewajiban sholat asar, maka belum sempurna sholat kita. Sempurnakan dulu zuhur dan asar, baru kita berzikir. Nah, ada beberapa saudara kita sebagian kaum muslimin itu tadi termasuk juga masalah sholat rawatibnya. Mereka mau terbiasa untuk melakukan sholat rawatib. Akhirnya apa? Misalkan mereka menggabungkan antara sholat maghrib dan sholat isya, gitu. Nah, mereka menjamak sholat maghrib dan sholat isya. Sebagian ulama memang menyebutkan tidak ada lagi sholat rawatib. Kenapa? Emang ada sholat rawatib jamak? Nggak ada. Sebagian nggak ada, gitu. Dan ketika itu tidak pernah ada bahwasanya Rasulullah SAW ketika menjamak sholat kemudian dia kemudian beliau melaksanakan sholat rawatib. Enggak. Nah, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Saya juga mengambil pendapat seperti ini. Ketika menjamak tidak ada sholat rawatib, gitu. Tapi kalau mau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat mutlak yang tidak ada hubungan kaitannya dengan rawatib dan segala macam sebab, silahkan aja, nggak masalah. Karena sholat sunnah mutlak tidak ada kaitannya dengan hal-hal waktu ataupun sebab yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Yang harus jika tadi yang masak yang baca yang bawa dulu di sini lakukan kalau kalian kafir itu kadang-kadang yang kata-kata itu dipakai di takbir Idul Adha, Idul Fitri ya. Itu berarti nggak ada contohnya saat yang takbir Idul Adha itu yang tambahan itu ya. Kalau na'udzu billahi ya hum di sini lakukan kalau kalian kafir. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas takbiran sendiri sebenarnya lafadz khususnya itu tidak ada, karena memang di Al-Quran disebutnya walikabirullahu ala ma fatakum, atau itu kita hanya disuruh untuk bertakbir, dan ini banyakkan dari ijtihad dari para sahabat dan para ulama. Lafaz takbiran itu gitu. Allahu akbar. Banyak, bahkan para sahabat juga menyebutkan ada beberapa versi. Ada versinya takbirnya sekali, takbirnya 2 kali, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ada yang 3 kali, Allahu akbar, la ilaha. Nah, itu versinya banyak. Makanya ketika tidak ada lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah dan itu secara takrir, secara ketetapan oleh Rasulullah tidak menolak apa yang dilakukan oleh para sahabat, berarti tandanya masih boleh, silahkan. Dan itu versinya banyak macam, boleh dilakukan kayak gitu, boleh dilakukan. Dan beberapa para ulama juga menyebutkan ini ulama ya, bukan sahabat. Ulama menyebutkan justru malah lafaz takbirnya seperti di bawah tadi,
wala na'budu illa iyyah lahuddin mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu dimasukkan, bahkan ada Allah Akbar kabira walhamdulillah katsir wa subhanallah bukratan wa asila gitu. Nah, itu para ulama memasukkan itu, dan memang tidak ada lafaz khusus untuk takbiran. Tidak ada lafaz khusus untuk takbiran. Kalau tidak ada lafaz khusus silahkan aja sebenarnya gitu ya, sebenarnya. Selama tidak selama tidak mengandung kalimat-kalimat yang mengandung syirik, mengandung yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya kayak gitu. Nah, itu yang tidak masalah. Tetap takbiran ada pahala ya. Takbiran ada pahala ya, apapun bentuknya. Ya nggak masalah. Sebenarnya itu takbir. Kan seperti zikir juga nggak masalah. Zikir pun juga kalau misalkan kita tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, tapi dia tidak menyalahi apa yang tadi saya bilang, tidak menyalahi mengandung kesyirikan segala macam, lafadznya bentuknya betul, maknanya juga betul, itu nggak masalah. Seperti yang dilakukan beliau punya kebiasaan ketika pagi seperti ini, habis sholat subuh dia bacanya apa? Zikirnya apa? Dia ngerutinin, tapi dia tidak meyakini bahwasanya ini dari Nabi, enggak. Tapi dia ngerutinin untuk mengingat Allah, untuk berzikir pada Allah. Dia baca apa? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum gitu. Nah, kalau di Indonesia akhirnya berubah tuh. Jadi ya Qayyuku ya Qayyumu gitu ya. Ya Hayyum gitu. Nah, itu nggak masalah. Intinya zikir itu kalau ada lafaz yang dari Rasulullah kita gunakan itu lebih baik, lebih afdol, lebih utama. Tapi kalau nggak ada zikir pun, kalau misalkan kita gunakan asal tidak seperti tadi, tidak ada kesyirikan segala macam, nggak masalah. Allahu a'lam bishawab. Lagi ada kan riwayat yang menyampaikan bahwa sholat rawatib zuhur itu qobliyah zuhur dilakukan 4 rakaat sekaligus tanpa langsung 4 rakaat gitu. Langsung 4 rakaat tanpa salam, satu salam gitu ya. Satu salam. Allahu a'lam. Ntar saya cari lagi ya Pak ya. Yang saya tahu adalah Rasulullah SAW menyebutkan 4 langsung gitu. Saya di salat rawatib ada 12 ya, 12. Terus di situ Rasulullah SAW sebutkan 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, setelah zuhur. Tapi kalau untuk pelaksanaannya, Allahu a'lam bishawab, apakah memang ada dalil khususnya untuk rawatib itu 4 itu 1 salam atau 2 salam, itu Allahu a'lam. Tapi kalau misalkan ngambil keumuman hadis tentang sholat sunnah, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan langsung 1 salam seperti yang dilakukan pada saat sholat tarawih, atau seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga pada saat sholat malam, boleh 4 rakaat 1 salam. Nah, tapi yang lebih utama adalah seperti yang Rasulullah SAW katakan apa? Masna 2 rakaat 2 rakaat. Tapi kalau yang dalil khususnya Allah alam. Coba ntar saya cari lagi. Taib, kelas? Taib. Kita mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Insyaallah kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam pembahasan seperti ini tentang khusyuk dan tentang zikir setelah sholat yang dapat kita lakukan setiap hari, tidak pernah lepas dari kita tentang ibadah sholat ini. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penenang kehidupan kita dan menjadi sebuah pembenteng bagi segala macam hal-hal yang bentuknya fahsya wal munkar. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.